izin koreksi dikit. Jadi ada dua jenis dana desa. Alokasi dana desa itu berbeda dengan dana desa. Dana desa itu adalah bagian dari Perintah Undang-Undang Nomor 6, sedangkan alokasi dana desa itu sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah kabupaten untuk mengalokasikan minimal 10% dari total alokasi dana transfer untuk pemerintah desa yang selama ini dimanfaatkan untuk umumnya untuk operasional pemerintah desa, misalnya tunjangan penghasilan dan sebagainya. Nah, yang menjadi bahan diskusi kita hari ini adalah bagaimana strateginya agar dana desa ini bisa membiayai aktivitas-aktivitas pengembangan ekonomi di pedesaan, termasuk untuk perhutanan sosial. Tadi sudah dijelaskan, saya kira dari Mas Teguh tadi sudah cukup rinci ya. Saya cuma 1-2 hal barangkali. Yang pertama, kita berbicara dalam konteks izin sudah keluar nih Pak Lurah. Jadi kalau izin penggunaan lahan sudah clear, berarti bagaimana cara bisa memanfaatkan lahan yang sudah punya izin ini untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, yang kami catat tadi dari Mas Teguh adalah adanya ketidaksinkronkan antara rencana PS dengan RKPDes. Nah, ini yang perlu kita cari jalan keluarnya. Nah, solusinya saya adalah rencana PS ini yang harus menyesuaikan segera. Saya kira ini mungkin yang perlu kita cermati agar karena proses perencanaan di desa itu sudah diatur oleh Permendagri sendiri maupun yang sudah diatur di dalam Permendes soal penggunaan dana desa di setiap tahun. Ini mungkin perlu segera dicarikan solusi. Nah, memang banyak kita temukan di beberapa program-program sejenis yang memerlukan dukungan dana desa. Di titik ini yang titik krusialnya Pak Lurah, Mbak Tami dan teman-teman semua. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, saya kira itu ya. Jadi ini tinggal kita cari waktunya ini. Jadi kalau rencana PS itu ditetapkan di bulan November, berarti kita harus cari jalannya bagaimana agar, saya kira saran disampaikan Mas Teguh tadi itu, agar rencana PS ini lebih awal dibanding ketika penyusunan RKPDes. Nah, biasanya penyusunan itu di awal bulan Juni ya, proses perencanaan di desa itu kalau tidak salah dimulai bulan Juni. Nah, untuk tahun berikutnya. Nah, ini saya kira perlu menjadi pencermatan, dan saya kira ini di forum kita yang sangat baik ini ada teman-teman pendamping desa, PLD, yang mengawal atau mendampingi masyarakat kita di level pedesaan, di level desa, dalam proses perencanaan pembangunan, dalam proses pemberdayaan perencanaan pembangunan di level pedesaan. Dan saya kira ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman pendamping untuk mengawal proses-proses musyawarah di dusun atau musyawarah di level desa. Kemudian yang kedua, saya kira memang yang kita diskusikan hari ini, saya kira kita menjalankan amanat Bapak Presiden terkait dengan program perhutanan sosial yang salah satunya adalah saya kira sudah kita ketahui bersama, jadi tidak hanya sekedar izinnya, tapi bagaimana setelah izin itu selesai, setelah itu izin keluar, lahan-lahan perhutanan sosial ini bisa dimanfaatkan bagi pengembangan usaha ekonomi di pedesaan. Nah, sebetulnya arahan Bapak Presiden kepada Bapak Menteri untuk menyiapkan desa-desa percontohan yang potensial untuk pemberdayaan ekonomi berbasis perhutanan sosial. Dalam konteks Undang-Undang Desa tadi, mungkin catatan kami, Bapak, Ibu sekalian, dan sahabat-sahabat semua, mohon dipastikan bahwa apa yang dikatakan tadi Mas Teguh, benar bahwa dana desa ini sangat dimungkinkan untuk membiayai aktivitas-aktivitas perhutanan sosial. Hanya catatannya adalah satu, mohon dipastikan program ini masuk dalam RKPDes. Karena kalau kita melihat RPJMDes itu kan dia levelnya makro seperti disampaikan Mas Teguh tadi. Levelnya makro, pasti ada isu ekonomi di dalamnya, tapi ketika masuk di level detail, itu ada dalam RKPDes. Jadi mohon dipastikan bahwa program-program atau aktivitas-aktivitas untuk mendukung perhutanan sosial ini bisa masuk di dalam dalam rencana kerja tahunan desa RKPDes. Nah, kalau ini tidak masuk, nanti seperti yang disampaikan tadi Mas Teguh, bahwa ada potensi nanti teman-teman di desa ada persoalan hukum dengan para auditor karena dari mana asal usulnya gitu. Nah, jadi teknisnya adalah, sekiranya kita bicara teknis, mohon dipastikan ini masuk dalam RKPDes, berarti isunya harus dibahas di dalam
musyawarah desa atau musyawarah di level dusun gitu. Kemudian saya kira potensi besar untuk kita mendanai dana desa mendanai kegiatan-kegiatan perhutanan sosial dalam konteks tahun ini ya, setelah keluarnya Perpres 104 itu ada satu yang diamanatkan oleh Bapak Presiden adalah 20% dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi bisa saja ada aktivitas-aktivitas perhutanan sosial yang beririsan dengan ketahanan pangan. Saya kira ini sudah didukung dengan Perpres 104. Nah, kemudian di Permendes yang disampaikan Mas Teguh tadi, saya kira sudah untuk mendukung kebijakan perhutanan sosial, saya kira tidak ada persoalan ya. Saya kira meskipun di tahun 2018 disebutkan secara detail, tapi di 2021 untuk penggunaan dana desa di tahun 2022 juga disebutkan untuk kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Nah, yang terakhir mungkin Mbak Tami, Pak Lurah, seluruh aktivitas-aktivitas perhutanan sosial yang akan dirumuskan di dalam RKPDes ini, mohon dipastikan itu merupakan bagian dari kewenangan desa. Jangan sampai program yang diusulkan di dalam RKPDes itu bukan menjadi kewenangan desa. Nah, itu nanti mungkin bisa akan jadi juga akan menjadi masalah di kemudian hari kalau desa mengalokasikan program yang bukan kewenangannya. Misalnya desa wisata itu ya, misalnya desa wisata, misalnya mungkin ingin bangun potensi wisata yang ada di perhutanan sosial, itu kan sebetulnya kewenangannya sudah kewenangan desa ya.